Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakli dengan NIM 2410501057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul Pemanfaatan Nearest Neighbor atau KNN untuk klasifikasi tingkat penjualan produk laris atau kurang laris berdasarkan pola permintaan menggunakan dataset publik. Untuk selanjutnya ini ada bagian pendahuluan di mana latar belakang penelitian ini berawal dari permasalahan pengelolaan stok barang yang masih sering dilakukan berdasarkan perkiraan atau pengalaman. Kondisi tersebut dapat menyebabkan dua masalah utama, yaitu overstock maupun stock out. Padahal perusahaan sebenarnya telah memiliki data historis transaksi yang berisi informasi seperti tanggal transaksi, kategori produk, dan jumlah barang yang terjual. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pola permintaan setiap produk. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan algoritma KNN untuk mengklasifikasikan produk ke dalam kategori laris dan kurang laris, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan persediaan. Untuk selanjutnya ini ada dari latar belakang masalah tersebut yang tadi, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana melakukan ekstraksi fitur dari dataset publik yang memanfaatkan atribut invoice date, kategori, dan quantity untuk menghasilkan data yang dapat digunakan dalam proses klasifikasi tingkat penjualan produk. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi algoritma KNN dalam mengklasifikasikan tingkat penjualan produk ke dalam kategori laris dan kurang laris berdasarkan pola permintaan yang diperoleh dari data historis transaksi. Nah, di sini saya juga menerapkan batasan masalah agar tidak terlalu luas cakupan akan diteliti. Yang pertama itu, dataset yang digunakan merupakan dataset publik yang berisi data transaksi penjualan. Yang kedua, atribut yang digunakan dalam penelitian terbatas pada invoice date, kategori, dan quantity, tidak pada atribut-atribut lainnya. Yang ketiga, proses klasifikasi dilakukan untuk menentukan tingkat penjualan produk ke dalam dua kategori, yaitu laris dan kurang laris. Yang keempat itu, pelabelan data dilakukan berdasarkan nilai rata-rata jumlah penjualan atau average quantity yang diperoleh dari data yang digunakan. Yang kelima, algoritma klasifikasi yang digunakan hanya KNN. Selanjutnya ini ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah mengolah data historis transaksi menjadi pola permintaan produk, mengklasifikasikan produk menjadi laris dan kurang laris menggunakan KNN, mengukur performa model menggunakan metrik evaluasi klasifikasi, membangun simulasi sistem berbasis metode prototype. Nah, manfaat penelitian ini adalah membantu pengambilan keputusan pengelolaan stok. Jadi, nanti bakal bisa ketahuan tuh harus gimana keputusannya untuk mengelola stok. Yang kedua itu ada menjadi referensi penerapan data mining pada bidang penjualan. Yang ketiga ada memberikan gambaran pemanfaatan machine learning pada UMKM maupun bisnis retail. Selanjutnya ini ada tinjauan pustaka. Konsep yang pertama ada konsep yang digunakan. Konsep yang digunakan ini berupa data mining, klasifikasi data, algoritma KNN, pola permintaan dan manajemen inventory, dan metode pengembangan berupa prototype. Alasan saya memilih KNN itu pertama mudah diimplementasikan, menggunakan konsep kedekatan antar data, dan cocok untuk proses klasifikasi berbasis pola historis. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Untuk penelitian pertama itu, KNN digunakan untuk klasifikasi penjualan retail. Nah, hasilnya itu menunjukkan KNN mampu mengelompokkan produk berdasarkan pola penjualan. Yang kedua ini ada penelitian kedua ini, KNN digunakan pada prediksi kualitas udara, menunjukkan bahwa metode Euclidean distance efektif dalam proses klasifikasi. Penelitian tiga ini
Naive Bayes digunakan pada analisis sentimen produk. Digunakan sebagai pembanding algoritma klasifikasi. Selanjutnya ini ada metode penelitian. Yang pertama itu ada tahapan penelitian. Penelitian ini terdiri dari 6 tahapan utama. Tahap pertama adalah inisiasi dataset. Yang kedua ini adalah melakukan pre-processing data, seperti membersihkan data kosong dan memilih atribut yang diperlukan. Tahap ketiga yaitu membentuk pola permintaan serta memberikan label laris dan kurang laris berdasarkan nilai rata-rata quantity. Tahap keempat yaitu data splitting, di mana nantinya data dibagi menjadi dua, yaitu ada data training dan data testing. Yang kelima itu ada implementasi algoritma KNN, yaitu membangun model klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Dan yang terakhir ada evaluasi model. Nah, evaluasi yang dilakukan ini menggunakan confusion matrix, accuracy, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya itu ada rancangan sistem, metode pengembangan prototype. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah prototype. Tahap pertama yaitu mengumpulkan kebutuhan sistem. Selanjutnya, dibuat prototipe awal menggunakan Google Colab. Prototipe tersebut kemudian dievaluasi dan diperbaiki apabila masih terdapat kekurangan. Setelah sesuai dengan kebutuhan, sistem diimplementasikan menggunakan Python dan scikit-learn. Kemudian dilakukan pengujian. Metode ini dipilih karena mampu membersihkan fleksibilitas dalam pengembangan sistem. Nah, itu ada rancangan UML. Itu ada use case diagram, activity diagram, dan flowchart system. Selanjutnya, di sini ada use case diagram yang nantinya akan dipakai. Pada slide ini ditampilkan use case diagram dan sistem akan dibangun. Diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Nah, dalam penelitian, untuk usernya itu berupa peneliti itu sendiri. User dapat mengunggah dataset, melakukan proses pre-processing, membentuk label data, menjalankan algoritma KNN, melihat hasil klasifikasi, dan melihat hasil evaluasi model. Diagram ini memberikan gambaran mengenai fungsi-fungsi utama yang akan tersedia pada sistem nantinya. Untuk selanjutnya ini ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan urutan aktivitas mulai dari pengguna mengunggah dataset, kemudian sistem melakukan pre-processing data, membentuk label berdasarkan rata-rata quantity, membagi data menjadi data training dan data testing, menjalankan algoritma KNN, hingga menghasilkan hasil klasifikasi. Untuk selanjutnya ini ada flowchart system. Yang untuk flowchart system sendiri menunjukkan alur kerja sistem secara keseluruhan, mulai dari proses input data, pengolahan data, proses klasifikasi, evaluasi model, hingga menghasilkan informasi tingkat penjualan produk. Nah, untuk ini ada implementasi KNN. Nah, yang pertama itu ada input. Input itu invoice date, kategori quantity. Nah, untuk proses ini data cleaning, feature extraction, labeling, laris dan kurang laris, training KNN, prediksi. Nah, outputnya sendiri nanti menghasilkan hasil klasifikasi produk, nilai evaluasi model, dan informasi produk laris dan kurang laris. Oke, untuk rencana pengujian ini, setelah selesai dibangun, tahap berikutnya adalah melakukan pengujian menggunakan data testing. Evaluasi dilakukan menggunakan confusion metric, classification report. Metrik yang digunakan meliputi akurasi, precision, recall, dan F1 score. Melalui hasil evaluasi tersebut, akan diketahui seberapa baik performa algoritma KNN dalam mengklasifikasikan tingkat penjualan produk. Nah, target penelitian ini menghasilkan model klasifikasi yang layak digunakan, memberikan rekomendasi pengolahan stok berdasarkan pola permintaan. Jadi nanti kita akan diberikan rekomendasi untuk pengolahan stoknya bagaimana, menjadi dasar pengembangan sistem pendukung keputusan pada bidang retail. Untuk kesimpulan ini untuk kesimpulan sementara. Data historik transaksi memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai dasar klasifikasi tingkat penjualan.
Atribut quantity dan invoice date dapat dikonversi menjadi parameter pola permintaan. Algoritma KNN diharapkan mampu memberikan hasil klasifikasi dengan tingkat akurasi yang baik. Sistem berbasis prototipe diharapkan dapat membantu proses analisis penjualan secara lebih efektif. Demikian presentasi proposal tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.